Kita akan lanjutkan. Di bagian sebelumnya, kita sudah melakukan create, yaitu menampilkan form untuk membuat data baru, post, dan juga kita sudah berhasil menyimpan data tersebut ke dalam database. Untuk selanjutnya, tentunya tidak nyaman jika kita tidak bisa melihat data yang kita punya dan kita tidak tampilkan ke pengguna. Untuk itu, kita akan buat halaman indeks, di mana halaman tersebut menampilkan seluruh data yang kita punyai di database. Kita buat root-nya seperti biasa. Kita buat root dulu, lalu kita kasih nama, root-nya itu alamatnya di /post aja, dan metodenya get. Kalau teman-teman perhatikan, di sini walaupun URL-nya alamatnya sama, tapi di sini memiliki metode yang berbeda ya, jadi tidak akan ada masalah atau konflik. Terus saya akan arahkan ke post controller bagian index. Lalu saya buat dulu di bagian post controllers, saya buat public function index. Nah, karena di sini ingin menampilkan suatu halaman, makanya biasanya saya langsung aja return view. Karena ini blade-nya saya masukkan ke dalam folder post, jadinya masuk ke post, baru di dalamnya saya arahkan ke index blade PHP. Sehingga kita harus buat dulu index blade PHP di dalam views, terus di dalam folder post, lalu kita buat file baru. Namanya index blade PHP. Nah, seperti biasa kita akan extend admin LTE master. Lalu kita masukin section content. Dalam section content ini, konten yang akan kita sajikan di dalam halaman indeks ini adalah tabel HTML. Untuk itu, biasanya sih saya kasih div dulu biar tadi ada jaraknya ya. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi saya kasih div. Karena ini udah pakai Bootstrap, jadi saya tinggal mt3 ml3. Misalkan seperti itu. Nah, di dalamnya baru saya akan masukkan tabel. Nah, untuk tabel sebenarnya teman-teman bisa gunakan tabel Bootstrap seperti biasa, tapi kalau mau cari dari admin LTE juga sudah ada dokumentasinya untuk menampilkan tabel. Jadi kalau mau untuk simple table biasa aja sebetulnya bisa gunakan seperti ini. Kita coba copy aja yang sebelah sini. Atau kita copy satu card sini ya. Kita inspect seperti biasa. Nah, berarti satu card seperti ini kita akan copy outer HTML. Kita sudah paste di sini, copy paste. Dan misalkan saya nggak mau pakai footer sebelah sini ya, pagination. Saya nggak pakai dulu, jadi saya komentar atau saya hapus saja. Di sini saya akan kasih judul post table ya, misalkan seperti itu. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah hanya table head-nya aja ya, karena table body-nya akan kita isi dengan data yang berasal dari database kita. Jadi yang data-data yang
sudah ada di sini, saya akan hapus dulu. Tapi saya hapusnya sampai menyisakan satu aja supaya ada contoh di sini. Terus juga di sini kalau kita lihat sekarang, dia URL-nya itu ada di mana? Ada di /post ya. Post controller index, kita lihat di indeks post controller sudah ada, dan juga di sini dengan view post index, dia mengarah ke indeks blade PHP di dalam folder post. Sudah ada dan kita sudah bikin tampilan. Harusnya sih kita sudah bisa buka ya root tersebut. Jadi kita buka /post URL-nya. Ya, seperti ini tampilan kurang lebihnya. Jadi atas, progress, dan label. Nah, ini kan table heading-nya kita nggak ingin yang seperti ini ya, karena ini hanya copy paste doang. Jadi kita ubah sesuai dengan data kita ya. Data kita ini untuk menampilkan nomor, dipakai pagar. Di sini mungkin kita masukin judul aja, atau title ya. Sesuaikan aja title dan body. Nah, labelnya ya kita kasih action ya. Nah, action ini nanti kita sisipkan tombol-tombol tertentu untuk kita lakukan sesuatu terhadap data tersebut. Baik, nah di sini berarti kalau TD-nya ada, TH-nya ada 4, TD-nya pun harus ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Cocok? Nah, jadi seperti ini, title, body, action. Ini nomornya. Nah, tabelnya sudah siap, tinggal kita harus sajikan datanya ya. Nah, data yang ingin disajikan adalah data dari database, dari tabel post ya. Sehingga untuk mendapatkan datanya kita harus cari menggunakan bantuan dari query builder lagi, yaitu useDB yang ini ya. Nah, kita misalkan tampung ke dalam variabel namanya post. Kita ambil menggunakan DB, jadi tinggal DB table. Nah, untuk mendapatkan data dari table post, tinggal DB table post. Terus kita tinggal langsung aja ya, get seperti itu. Ini artinya kalau di SQL-nya itu mirip sekali dengan select bintang from post ya. Jadi bahasanya mirip banget, cuman di sini kita diberikan kemudahan ya, nggak usah pakai string, tinggal pakai DB, terus tabelnya apa, terus kalau mau dapetin data ada function tersendiri namanya get. Nah, kita lihat get. Nah, kalau teman-teman sekarang ragu ini datanya apakah dapat atau enggak, di sini ada retrieving result. Nah, cara dapetin itu tinggal pakai get aja teman-teman ya. Get. Nah, kita bisa lakukan DD seperti biasa. Kalau pengen melihat datanya ya, kita lakukan DD dulu, daidam. Tekan DD, terus nanti akan kelihatan ya datanya post itu ada apa aja sih. Atau kita lihat tipe datanya apa, sehingga kita bisa tampilkan ke depan ya. Kalau kita refresh, nah DD-nya sudah keluar dan hasilnya seperti ini. Dia itu adalah sebuah objek collection ini dari Laravel ya. Dalam objek tersebut ada property items ya. Dan di dalamnya itu adalah array ya. Ada array yang panjangnya 2. Nah, kita lihat memang isinya itu adalah objek-objek dari data di database kita. Yang ini kan postingan pertama, ini kan data di database kita ya. Yang pertama edited dan selanjutnya. Jadi memang ada dua data. Sehingga datanya itu kalau kita kirim menggunakan compact harusnya sih kita bisa perlakukan sebagai array. Jadi kita compact aja postnya.
Kita refresh. Nah, ini tidak terjadi apa-apa karena memang kita belum tampilkan ya. Jadi post ini sudah dikirim datanya ke index.blade PHP, tinggal kita tangkap datanya di index.blade PHP. Cara nangkapnya adalah karena dia berupa array, teman-teman. Karena dia berupa array, sehingga kalau array sifatnya adalah bisa dilakukan looping. Cara meloopingnya menggunakan bantuan blade lagi, jadi ada looping pakai for each ya, sama seperti for each-nya PHP, cuman kalau dipakai di blade pakai add dulu ya, add for each. Jadi mirip-mirip sintaksnya semuanya. Misalkan pakai if juga pakai add if gitu. Kalau for each di sini juga sama, add for each untuk melooping array ya. Nah, yang di for each apa? Yang di for each itu kan data array-nya itu adalah yang sesuai yang kita kirim di controller, yaitu post ya, pakai s belakangnya. Jadi di sini kita for each post s. Nah, kita boleh ambil key-nya dulu baru post ya. Jadi untuk setiap postingan di dalam array post saya ambil key-nya, berarti key itu iterasi looping-nya ya. Jadi nanti dia dapat 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau post ini adalah ya untuk setiap satu kali looping saya ambil datanya ya, data dari postingan ini. Nah, di sini harus ada end for each-nya, jangan lupa. Jadi ada tag penutupnya. Nah, untuk setiap sekali kita bikin looping di dalam for each, kita ingin menampilkan satu baris data ya kan ya. Nah, satu baris data itu nulisnya pakai tr, terus di dalamnya td ya. Nah, td-nya ini sebanyak th-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama td-nya itu diisi dengan urutan data ya. Kita bisa tampilkannya pakai apa? Kalau looping kan di sini ada key nih. Kita bisa print aja ya. Printnya pakai double kumis atau double kurawal seperti itu. Nah, tinggal pakai key. Tapi key ini mulainya dari 0 kan? Kita pengen datanya mulai dari 1, tinggal tambahin 1 aja. Gitu. Lalu td selanjutnya kita ngambil data post ini ya, post tapi ngambil title-nya ya, karena di sini pengen nampilin title. Sini post dulu ya, post panah title. Jadi post ini sebetulnya adalah objek dari data yang sedang kita looping. Nah, untuk ngambil properti title-nya tinggal pakai panah yang seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat materi di OOP atau kelas ya. Nah, kelas itu dibikin sebuah objek, objeknya ini post ya. Dalam objek terdapat properti title, yang title-nya itu yang merupakan properti yang kita dapat dari database tadi ya. Post title, terus juga ada body. Kalau saya refresh, oke, undefined variable title. Oh, di sini nggak usah pakai dollar lagi teman-teman, tinggal gitu aja. Ya, ini teman-teman. Jadi ada postingan pertama, ini adalah postingan pertama edited. Memang sudah ada 2 postingan, dan tapi ini actionnya masih kosong, saya harus isi juga. Tapi saya sementara biarkan seperti itu aja dulu. Itu dia cara untuk menampilkan data pada database ya. Jadi saya recap kembali, saya ulangi. Yang dilakukan adalah kita tentunya harus menyiapkan root-nya dulu, terus kita arahkan ke controller. Di controllernya sudah dibikin function-nya. Kalau untuk menampilkan seluruh data, biasanya nama function-nya adalah index. Terus di index ini yang dilakukan adalah kita cari datanya menggunakan bantuan DB atau query builder. DB table post artinya kita ngambil ke table post, terus get ini adalah untuk memberikan perintah identik sekali dengan select bintang from
post berarti gitu ya. Sehingga semua data di tabel post akan diperoleh. Dan ketika sudah kita peroleh datanya, kita bisa lihat seperti biasa menggunakan DIDAM, dan ternyata isinya adalah sebuah object collection. Object collection ini adalah isinya ada properti yang dia itu berupa array. Nah, di dalam array tersebut ada objek-objek. Teman lihat ya, ada yang array pertama, ada elemen pertama yang ke 0. Ini itu ada objek ya. Objeknya ini kalau teman-teman perhatikan, objeknya memiliki properti-properti yang dia itu sama persis dengan apa yang ada di database. Gitu ya, ada ID, title, body, created, updated, user ID. Jadi data-data yang kita simpan di database, kita bisa terjemahkan sebagai objek. Gitu ya, dengan bantuan query builder, sehingga kita bisa anggap sebagai variabel PHP juga, sebagai array PHP juga, sehingga bisa kita lakukan looping. Jadi data yang berupa array tadi saya bisa looping ya tentunya, dan di dalam looping saya tampilkan sebagai tabel di index.php. Di index.php di sini saya tampilkan sebuah tabel, dan di tabelnya sesuaikan ya tabel head-nya sama di dalam tbody saya bikin looping ya, for each, menggunakan for each, dan setiap sekali loopingnya saya tampilkan satu baris data. Satu baris datanya mengambil data post ya. Berarti satu baris datanya itu ya segini, satu objek ditampilin nih. Nah, untuk mengambil, ini kan objek nih ya, untuk mengambil dari objek ini, title-nya berarti tinggal kasih panah, panahnya yang seperti ini. Oke. Jadi itu karena untuk mengambil properti dari sebuah objek atau kelas. Objek sih, bukan kelas. Jadi ini tuh post ini adalah objek. Objek yang ini, teman-teman, yang teman-teman lihat sekarang di DIDAM ini. Jadi tinggal menggunakan panah, title, terus untuk body ya panah, body, gitu ya. Sehingga semua data yang ada bisa kita tampilkan di tabel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.